Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa Laila Syarifah, mahasiswi BKI 4B. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah yang diampu oleh Dr. Haji Rohmanur Aziz, SOSI MAG. Struktur ilmu dakwah tercipta dari objek dan metode dakwah. Struktur ilmu dakwah akan berkaitan dengan pemberian kerangka sumber, filosofis, teoritis, dan teknis mengenai unsur-unsur dakwah, konteks dakwah, dan interaksi antar unsur-unsur yang melahirkan problema dakwah sebagai kajian macam-macam ilmu tersebut. Secara epistemologis, ilmu dakwah menggunakan sejumlah paradigma dalam pengkajiannya terhadap realitas dakwah, meliputi paradigma normatif kewahyuan, rasionalistik, naturalistik, dan positivistik. Ilmu dakwah juga memakai sejumlah metode dalam pengkajian realitas dakwah yang beragam. Pengkajian terhadap realitas dakwah secara sistemik meliputi subjek, mitra, materi, metode, media, tujuan, perencanaan, dan evaluasi. Jika distrukturkan lebih lanjut, maka ilmu dakwah terdiri dari yang pertama ilmu sumber. Di dalamnya itu terkandung ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu yang berkaitan dengan keduanya. Yang kedua, ilmu dasar teoritik berkaitan dengan disiplin yang memberi kerangka teori dan metodologi dakwah Islam. Terdiri dari dasar ilmu dakwah, filsafat dakwah, sejarah dakwah, etika dakwah, psikologi dakwah, metodologi dakwah, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada ilmu teknik atau terapan, berkaitan dengan disiplin yang memberikan kerangka operasional kegiatan dakwah Islam. Jadi, bagaimana dakwah dilakukan untuk memberikan kemampuan teknis, keahlian profesi, dan teknologi dakwah. Terdiri dari teknologi publik, teknologi irsyad, teknologi tadbir, dan teknologi tamkin. Mabadi asyarah yang pertama adalah al-haddu, yang artinya batasan atau pengertian. Ilmu dakwah didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran agama Islam kepada umat, ilmu yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur dakwah, dan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala penyampaian agama, serta proses keagamaan dalam segala segi. Yang kedua, al-maudu artinya objek kajian. Ilmu dakwah termasuk dalam kelompok ilmu sosial. Objek penelaahan ilmu dakwah adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material ilmu dakwah, sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya, adalah tentang tingkah laku manusia. Sedangkan objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Dengan demikian, yang menjadi objek telaah ilmu dakwah adalah manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Yang ketiga, al-tamroh, yang artinya nilai guna. Secara umum, nilai guna ilmu dakwah adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya, dan manusia menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam, sehingga tercapai kehidupan yang damai dan harmonis. Yang keempat, al-nisbah atau kaitan dengan ilmu lain. Secara umum, ada dua paradigma yang mempengaruhi arah perkembangan ilmu dakwah, yaitu yang pertama, bila ilmu dakwah hanya diletakkan pada paradigma logis normatif, maka ilmu dakwah harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu tradisional Islam. Karena ilmu dakwah ditarik dari Al-Quran dan hadis, serta sesekali menyangkut hukum Islam, maka ilmu dakwah memiliki kaitan dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan usul fikih. 2. Bila ilmu dakwah dikaji secara empiris, maka ilmu dakwah harus diletakkan dalam ilmu-ilmu perilaku atau ilmu-ilmu sosial. Ilmu dakwah erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. 5. Al-fadl artinya keutamaan. Keberadaan dakwah Islam disebut strategis karena pada tahap operasional, kegiatan dakwah lebih dominan berperan dalam sosialisasi dan pelembagaan konsep-konsep Islam di tengah masyarakat. Karena itu, tanpa kegiatan dakwah, tentu upaya pengembangan dan pemasyarakatan sistem keilmuan Islam menjadi lamban.
Yang keenam, al-wadi atau peletak dasar. Sejarah pemikiran dakwah sebagai suatu disiplin ilmu dimulai pada tahun 1918 di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar dengan pencetus gagasannya adalah Syekh Ali Mahfuz. Sebelumnya, pada awal abad ke-20, pemikiran dakwah Islam sudah mulai dirintis menjadi ilmu pengetahuan, yaitu pada tahun 1912 di Kairo. Di Indonesia sendiri, pertama kali dakwah hanya berkembang di pesantren-pesantren saja untuk menciptakan dai. Kemudian ilmu dakwah mulai menjadi bahan diskusi ilmiah dan mulai diakui pada tahun 1951. 7. Al-ismi atau nama ilmu. Istilah-istilah yang berhubungan erat dengan dakwah yaitu tabligh, khutbah, nasilah, fatwa, tabsyir atau targhib, dan tanzir atau tarhib. Yang kedelapan, al-istimdad atau dasar ilmu. Sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran, As-Sunnah, serta produk ijtihad Al-Quran, diyakini sebagai sumber segala ilmu dakwah. Dengan kata lain, Al-Quran dapat dikatakan sebagai kitab al-dakwah karena di dalamnya terdapat isyarat sekaligus syarat yang jelas mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa kegunaan dakwah Islamiyah. 9. Al-hukum atau hukum mempelajari. Berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu adalah wajib. Sedangkan yang menjadi perdebatannya adalah apakah kewajiban itu dibebankan kepada individu muslim atau hanya kepada kelompok orang saja. Dan yang ke-10 adalah al-masail atau problematika. Secara global, masalah yang dikaji dalam ilmu dakwah yaitu yang pertama, masalah hakikat dakwah dan pemahaman esensi Islam. Yang kedua, masalah tabligh dan silaturahmi atau komunikasi Islam. Yang ketiga, masalah model perilaku Islam secara empiris atau amal soleh. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran serta tujuan dakwah. Yang kelima, masalah sosialisasi, internalisasi, dan eksternalisasi ajaran Islam dengan menggunakan sarana mimbar dan media massa. Yang keenam, masalah bimbingan dan penyuluhan Islam. Yang ketujuh, masalah manajemen dakwah. Dan yang kedelapan, masalah pemecahan problem psikologis dan psikoterapi kegiatan pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama, istinbat, yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produknya berupa teori utama ilmu dakwah. Yang kedua, iktibas, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Yang ketiga, istiqro, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan mengacu kepada teori utama dakwah atau produk istinbat dan teori turunan dari teori utama dakwah atau produk iktibas. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang ditangkap melalui panca indera. Kemudian, ilmu adalah segala suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, dan metode sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Sedangkan metodologi adalah cara-cara yang ditempuh berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama, ontologi adalah cabang metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkap ciri-ciri segala yang ada, baik universal maupun khas. Aspek ontologi dalam ilmu dakwah berkaitan dengan apa yang menjadi objek kajian pada ilmu tersebut. Yang kedua, epistemologi adalah sebagai cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, model, dan validitas pengetahuan. Hakikat dari epistemologi adalah mempertanyakan dari mana sumber ilmu pengetahuan, bagaimana cara mendapatkannya, dan pendekatan apa yang dipakai untuk mengembangkan ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal dapat dikatakan baik dan buruk, serta hubungan antara cara nilai dengan menilai sesuatu.
Singkatnya, ontologi adalah apa yang dikaji, epistemologi adalah bagaimana cara memperolehnya, dan aksiologi adalah untuk apa ilmu itu dipergunakan. Demikian jawaban dari soal ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.